Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Retela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, baik di instansi pemerintah pusat, demikian di instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan upaya pemerintah untuk menyejahterakan honorer dengan cara mengangkat Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara, baik menjadi PNS, P3K, bahkan P3K per time atau paruh waktu. Nah, terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu, di sini ada satu hal penting, yaitu ide dari Menteri Pan-RB mengatasi permasalahan tenaga honorer, pengangkatan P3K paruh waktu, dan 3 honorer tereliminasi. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Tentunya ada hal-hal tertentu yang memang membuat para 3 kelompok honorer ini bisa tereliminasi. Nah, Bapak Ibu simak informasinya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Wacana penghapusan tenaga honorer masih melekat di benak para honorer seluruh Indonesia. Ada apa dengan ini? Karena memang itu adalah hal yang diwanti-wanti, jangan sampai terjadi. Walaupun belakangan ini setelah terbit surat edaran dari Menteri Pan-RB tertanggal 25 Juli terkait dengan pembatalan secara resmi penghapusan honorer secara massal. Jadi mereka terus memperjuangkan nasib tenaga honorer yang hingga kini butuh kejelasan pasti. Mereka terus memperjuangkan nasib tenaga honorer yang hingga kini butuh kejelasan pasti. Segenap tenaga honorer merasa perlu dengan adanya solusi yang mampu mengangkis nasib mereka di tahun-tahun berikutnya. Beruntung akhir-akhir ini kembali Menpan RB mengusulkan satu rancangan untuk antisipasi nasib tenaga honorer. Ide ini berupa status baru yang akan disematkan kepada tenaga honorer apabila nanti mengharuskan mereka hapus status sebelumnya. Berkenaan dengan hal tersebut, sebetulnya wacana penghapusan memang tidak bisa dielakkan, apalagi akan diberlakukan 2 status saja. Maka dengan begitu, Menpan RB mengusulkan adanya P3K paruh waktu yang bisa digunakan bagi tenaga honorer nantinya. Jadi P3K paruh waktu atau dikenal dengan istilah ASN per time, ini merupakan satu terobosan baru yang bisa berguna untuk para honorer. Pihak Komisi 2 DPR RI juga memberikan tanggapan terkait dengan adanya usulan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu ini. Ini menjadi win-win solution. Kalau paruh waktu, tentu anggaran gajinya tidak sama dengan full waktu atau full time. Jadi meringankan anggaran negara. Nah, dan dengan demikian berarti tidak ada hambatan ya untuk pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Di satu sisi para honorer ada kepastian bekerja di pemerintahan. Ini bagian dari perubahan yang akan dilakukan di revisi Undang-Undang ASN. Ini tutur gaus Pardi pada 7 Juli 2023, beberapa minggu yang lalu. Ini seperti dilansir dari berbagai sumber Bapak Ibu ya. Selain tanggapan ini, P3K per waktu apabila dipikirkan kembali bisa membantu nasib tenaga honorer yang nyaris terombang-ambing. Upaya P3K per waktu setidaknya bisa membuat para honorer tidak kehilangan pekerjaan mereka dan menjadi solusi apabila terjadi penghapusan. Mendengar hal ini, rupanya tidak semua profesi bisa diganti atau menggunakan sistem P3K paruh waktu. Artinya,
Nantinya ada beberapa komponen atau golongan honorer yang bisa tercover dan juga tentunya yang lainnya itu tidak bisa tercover. Di sini ditegaskan hanya ada 3 kategori bidang formasi yang bisa menggunakan sistem P3K paruh waktu, yakni diantaranya honorer di bidang fungsional formasi guru, honorer di bidang formasi sebagai cleaning service, dan honorer bidang pengemudi. Jadi itu 3 kelompok honorer ini nanti yang bisa mungkin ya sesuai dengan ASN per time. Meski hanya ada 2 besar formasi honorer yang dimungkinkan pakai sistem P3K paruh waktu, bidang kesehatan dan pendidikan diupayakan menggunakan sistem serupa. Selain melihat peluang besar juga dalam pemerintahan dan kebutuhan masyarakat, P3K paruh waktu di bidang tersebut diharapkan bisa membantu dan bisa menjadi satu solusi untuk mengantisipasi kegalauan honorer selama ini. Selain dari beberapa bidang yang telah disebutkan, justru ada golongan honorer yang tidak bisa mengikuti seleksi P3K, termasuk P3K paruh waktu. Tidak bisa mengikuti seleksi P3K juga, ancaman lainnya honorer ini bisa dihapus secara permanen oleh pihak berwenang. Apa saja mereka? Berikut daftar honorer yang tidak bisa mengikuti seleksi P3K paruh waktu. Pertama, apabila tenaga honorer kedapatan tidak mematuhi peraturan kedisiplinan yang diterapkan di instansi tempat bekerja. Kedua, apabila tenaga honorer sudah masuk dalam masa pensiun, maka mereka akan terancam dihapus. Artinya, tidak akan bisa lagi diangkat karena memang sudah mencapai masa usia pensiun. Sudah tentu juga tenaga yang direkrut perlu memenuhi kualifikasi yang ditentukan dan sesuai dengan syarat lainnya. Yang ketiga, apabila tenaga honorer kedapatan tidak masuk selama 3 bulan lebih tanpa keterangan yang jelas, pemicu tidak bisa diangkat P3K per waktu yang lain adalah menghilang tanpa kabar. Akibatnya, instansi yang didiami sebagai tempat bekerja merasa dirugikan atas tindakan honorer yang satu ini. Jadi itulah informasi Bapak Ibu terkait dengan 3 hal penting yang dipaparkan oleh Menteri Pan-RB terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini untuk dialihstatuskan menjadi ASN P3K per time atau paruh waktu. Ternyata ada hal-hal yang perlu dipatuhi oleh Bapak Ibu honorer sehingga nantinya bisa diangkat menjadi ASN P3K. Dan tentunya sebaliknya apabila ya hal ini tidak bisa diindahkan atau tidak bisa dipenuhi, maka jelas bahwa Bapak Ibu honorer yang bersangkutan tidak bisa diangkat menjadi ASN per time atau paruh waktu. Ulasannya yaitu apabila tenaga honorer kedapatan tidak mematuhi peraturan kedisiplinan yang diterapkan di instansi tempat bekerja. Yang kedua, apabila tenaga honorer sudah masuk dalam masa pensiun, wajar tidak mungkin diangkat lagi karena memang sudah mencapai masa usia pensiun. Yang ketiga, apabila tenaga honorer kedapatan tidak masuk selama 3 bulan lebih tanpa keterangan yang jelas. Demikian informasi mengenai rencana Menpan RB untuk penuhi solusi bagi tenaga honorer dengan sistem P3K per waktu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.